Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah perusahaan properti itu bisa tetap kokoh, bahkan terus untung, pas ekonomi lagi nggak menentu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas rahasianya. Kita akan lakukan analisis fundamental yang mendalam buat PT Metropolitan Land atau yang lebih kita kenal dengan nama Medland dengan kode saham MTLA. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus, kita selami dua mesin pencetak uangnya. Lanjut, kita ukur seberapa kuat sih pondasi internalnya, inti peluang dari luar, dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, siapa sih sebenarnya Medland ini? Pasti sering lihat kan logo bola dunia ini? Ini tuh bukan cuma simbol biasa loh, ini adalah lambang dari sebuah nama besar yang udah puluhan tahun ikut ngebangun properti di Indonesia. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh lagi dari sekedar logonya. Sebelum kita bedah lebih dalam, penting banget buat kita satu frekuensi dulu soal alat yang kita pakai. Analisis fundamental. Gampangnya gini, anggap aja kita lagi ngelakuin medical check-up lengkap buat sebuah perusahaan. Jadi kita nggak cuma lihat angka-angka di laporan keuangannya aja, tapi juga kualitas manajemennya, strategi bisnisnya, biar kita benar-benar paham gimana kesehatan perusahaan ini. Nah, rekam jejaknya ini cerita banyak loh. Berdiri dari tahun 1994, terus jadi perusahaan publik di 2011. Tapi, coba deh lihat poin tahun 2020. Di saat banyak banget bisnis yang goyang karena pandemi, MTLA ini tetap bisa cetak laba. Ini bukan untung-untungan, ini tuh bukti ketangguhan yang udah dibangun selama puluhan tahun. Terus apa sih resepnya? Pertama, fokus mereka tajam banget. Mereka ini jagonya di segmen kelas menengah yang notabene pasar paling gede di Indonesia. Portofolionya juga seimbang, ada perumahan, ada juga komersial. Dan yang paling pintar, fokus lokasi mereka itu di koridor timur Jakarta dan Bekasi, area yang pertumbuhannya lagi pesat banget gara-gara banyak infrastruktur baru. Dan siapa aja sih orang-orang di baliknya? Kalau kita lihat di sini, ada nama-nama besar kayak Metropolitan Persada dan Ciputra Nusantara. Ini nunjukin kalau pemain industri lainnya aja percaya sama mereka. Di saat yang sama, porsi publiknya yang hampir setengah, itu artinya perusahaan ini juga dimiliki oleh investor-investor kayak kita semua. Oke, sekarang mari kita lihat gimana caranya Medland dapat duit. Ternyata mereka itu punya dua mesin pendapatan yang jalan barengan. Di satu sisi, ada yang namanya pendapatan penjualan. Anggap aja ini kayak lari sprint. Mereka bangun, terus jual properti buat dapat pemasukan gede dalam waktu cepat. Nah, di sisi lain ada pendapatan berulang dari sewa mall dan hotel. Ini lari maratonnya. Sumber duit yang stabil, ngalir terus, dan jadi jaring pengaman buat keuangan perusahaan. Nah, dua gambar ini ngegambarin kedua pilar itu dengan pas banget. Di kiri, rumah-rumah yang mereka jual. Di kanan, mall yang mereka sewain. Kombinasi cerdas antara pemasukan jangka pendek dan jangka panjang inilah yang jadi tulang punggung bisnis MTLA yang stabil banget. Setelah kita tahu model bisnisnya, sekarang kita masuk ke jantung analisisnya. Apa aja sih kekuatan fundamental yang bikin perusahaan ini solid banget? Nah, ini dia poin paling krusialnya. Coba deh resapi kalimat ini. Konsisten cetak laba selama 10 tahun berturut-turut, bahkan ngelewatin krisis pandemi. Ini prestasi yang luar biasa loh. Ini nunjukin kualitas manajemen dan model bisnis yang tangguh banget. Ini bukan cuma omongan, ini fakta yang udah terbukti. Di balik profitabilitas yang konsisten itu ada 3 resep rahasianya. Pertama, manajemen yang udah terbukti efektif. Kedua, strategi mereka buat beli tanah itu pinter. Beli di harga bagus di lokasi yang bakal jadi primadona. Dan ketiga, visi mereka tajam banget buat bangun di area-area yang bakal dapat untung dari proyek infrastruktur pemerintah. Contohnya kayak LRT. Kita udah lihat kan betapa kokohnya pondasi internal Medland. Sekarang, yuk kita coba intip keluar jendela. Ada angin segar apa sih yang lagi niup di pasar properti yang bisa dimanfaatin sama MTLA? Di tengah semua berita ekonomi yang simpang siur, kita sering bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya bisa bikin sektor properti ini bangun lagi? Ternyata jawabannya cukup jelas. Ini dia jawabannya. 3 kata sakti yang jadi game changer. Insentif PPN ditanggung pemerintah. Ini tuh ibarat bahan bakar roket buat industri properti sekarang. Cara kerjanya simple tapi efektif banget. Pemerintah yang bayarin PPN-nya, artinya harga rumah baru itu jadi kerasa lebih murah buat pembeli. Nah, buat calon pembeli yang mungkin tadinya masih maju mundur, insentif ini bisa jadi dorongan terakhir buat mereka bilang, oke, saya beli sekarang. Apalagi buat yang beli rumah pertama untuk ditinggalin. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Dukungannya datang dari banyak arah.
Suku bunga yang relatif bersahabat bikin cicilan KPR jadi lebih ringan. Kebutuhan dasar orang akan rumah itu nggak pernah hilang. Dan coba lihat aja indeks properti di bursa saham. Naik signifikan kan? Ini nunjukin sentimen pasar lagi positif banget. Wah, ini kombinasi faktor yang ideal banget. Oke, kita udah sampai di akhir perjalanan kita. Yuk kita kumpulin semua temuan penting tadi jadi satu gambaran yang utuh. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di kolom kiri, kita punya kekuatan dari dalam, profit yang teruji, manajemen yang jago, dan strategi yang fokus. Terus di kolom kanan, kita punya dorongan dari luar, insentif pemerintah yang kuat, suku bunga yang mendukung, dan permintaan pasar yang solid. Nah, kombinasi keduanya ini yang menciptakan prospek yang sangat menarik. Tentu penting banget untuk dicatat ya, semua obrolan kita hari ini tujuannya murni untuk edukasi dan informasi. Ini sama sekali bukan rekomendasi untuk beli atau jual aset investasi apapun. Pada akhirnya, semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Ketika sebuah perusahaan dengan pondasi internal sekuat baja, ketemu sama momentum pasar yang lagi positif banget, kira-kira seberapa jauh dia bisa melaju ya? Ini adalah sesuatu yang menarik banget buat kita amati sama-sama ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.